Video ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Bulu anak nak tempe. Jadi kerajaan Wajo sekitar maksudnya Islam sampai pada kedatangannya VOC, ya. Nah, ada hal yang perlu saya ungkap di kerajaan Wajo antara maksudnya Islam sampai datangnya penjajah di kerajaan Wajo. Yang ingin saya utarakan, kerajaan Wajo itu dari Lasangkuru Patok Mulajaji Sultan Abdul Rahman Raja Wajo yang ke-12 dan yang pertama menerima Islam sebagai agama kerajaan. Berturut-turutlah Raja Wajo pada waktu itu menganut agama Islam, ya, menganut agama Islam sebagai agama kerajaan. Lalu sekitar tahun 1621 ada Raja Wajo yang ke-15, namanya Lapakalongi Talindrungi, diangkat menjadi raja di Wajo. Beliau adalah agamawan, dia mengurus agama, begitu konsentrasi kepada agama sehingga terbengkalai pertanian. Arumato Wajo ini karena dianggap lalai daripada kesejahteraan rakyat, maka Arumato Wajo ini menyatakan diri mundur karena tidak mampu mensejahterakan masyarakat Wajo. Hanya masyarakat Wajo dibimbing kepada keagamaan saat itu sampai membangun masjid. Dan Masjid Toto Sora itu dibangun oleh Samang kepemimpinan Latan Ripaka Tualindrungi, yaitu Pakalong itu Alindrungi Arumato Wajo ke-15. Tetapi waktu itu Pakalong itu Alindrungi mundur dan minta kepada Tumapasaung menggantikan karena ada ahli perbintangan atau ahli terhadap pertanian untuk menggantikan. Kurang lebih 1 tahun Tumapasaung ini menjadi Arumatoa ke-16. Setelah itu Tumapasaung ini hanya berhasil mengangkat pertanian sehingga masyarakat Wajo berhasil mengangkat pertanian pada waktu itu, maka kembali masyarakat Wajo menikmati kesejahteraan. Setelah menikmati kesejahteraan itu, ternyata Lapakalong itu Alindrungi ini mundur dan menyatakan diri bahwa saya sudah selesai tugasnya, yaitu mengangkat pertanian, melimpah ruah hasil pertanian, dan itu adalah tugas saya sudah selesai. Nah, barangkali ini bisa dijadikan contoh kepada kita, seorang yang sukses dan dia harus melepaskan tugasnya dengan menyatakan bahwa tugas saya sudah selesai. Nah, sekarang kalau ini dijadikan model kepemimpinan, ya sedangkan tidak sukses mau melanjutkan, apalagi kalau dia sukses. Justru dia ingin mundur karena dia menyatakan sudah selesai tugas saya, yaitu ini. Maka kembalikanlah tugas kearumatoan kepada Lapakalongi, sehingga Lapakalongi itu 2 kali menjadi Arumato Wajo pertama ke-15 dan Arumato Wajo kedua sekitar Arumato Wajo kedua yaitu ke-17, ya, ke-15 dan ke-17. Selanjutnya itu ke-16 diangkat yaitu Tumapasaung menjadi Arumato Wajo menggantikan yang ahli pertanian. Dan tidak lama kemudian kerajaan Wajo itu banyak bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain di luar, dan dari awal kerajaan Wajo selalu bersekutu dengan kerajaan kerajaan Goa saat itu. Namun pun kerajaan Wajo pada tahun 1528
kerajaan Wajo bersepakat 3 kerajaan besar di Bone, Sopeng, dan Wajo yang dinamakan Telung Pocoy sepakat membuat perjanjian karena kerajaan Wajo dijajah oleh dijajah oleh Goa saat itu. Tetapi untuk melepaskannya, maka ketiga kerajaan ini bersatu yang dinamakan dengan Telung Pocoy. Ya, itu Telung Pocoy, kerajaan Telung Pocoy. Bersatu kerajaan Bone tertua, Wajo anak tengah, dan Sopeng yang bungsu. Nah, itu sepakat membuat satu perjanjian namanya kerajaan Telung Pocoy. 3 kerajaan berdaulat dan sama-sama sependeritaan ketiga kerajaan tersebut. Demikian barangkali yang selanjutnya. Sehingga datang orang Eropa, dalam hal ini VOC, di kerajaan ini di Sulawesi Selatan. Ya, Wajo selalu bersekutu dengan Goa, di mana perjanjian Bungaya berdampak kepada kerajaan Wajo, karena kerajaan Wajo kembali bersekutu lagi antara Arumato Wajo ke-23 yaitu Latan Dilek Seneng bersama Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bersekutu dengan kerajaan Wajo, tetapi kalah oleh VOC yang mana perjanjian Bungaya dan datangani pada sekitar November 1667. Kerajaan Wajo menjadi dampak daripada perjanjian Bungaya itu. Apalagi kerajaan Wajo banyak orangnya keluar. Ada yang pergi ke Kalimantan membuka perkampungan baru di Samarinda. Itu menjadi kerajaan di Samarinda ini yang kemudian menjadi kerajaan di Samarinda ini. Itu dibentuk oleh orang-orang Wajo, di mana pemerintahan aristokrasi dipimpin oleh Puang Adok yang rajanya bernama Puang Adok. Samarinda ini dibentuk sekitar tanggal 21 Januari 1668. Yaitu dibentuk kota Samarinda menjadi kerajaan baru, yaitu dibentuk oleh orang-orang Wajo, pelarian dari Wajo. Dan orang Wajo masih banyak lagi yang lari ke daerah-daerah lain membentuk suatu kerajaan-kerajaan kecil di daerah Sumatera, Kalimantan, Tanjung Pinang, dan sebagainya. Itulah yang dibentuk kerajaan-kerajaan Wajo. Sampai kepada kerajaan Wajo itu kan mendapat tekanan dari ini. Lahirlah salah satu tokoh pemimpin di Wajo yaitu Arumato Wajo ke-30, yaitu Lasalewangan Totandirua. Di mana Lasalewangan Totandirua ini membentuk kerajaan Wajo, kembalikan kejayaan kerajaan Wajo dengan membentuk 3 sokoguru dalam mempertahankan kerajaan Wajo. Yang mana itu adalah kerajaan Wajo dibentuk Matoa Falun Rumah, Matoa Pak Kaja, dan Matoa Pak Balu. Itulah kerajaan Wajo ada dibentuk benteng, ada yang dibentuk gedong di Tosora, zaman pemerintahan Lasalewangan Totandirua. Di mana orang Wajo banyak yang keluar menjadi berdagang. Ya, lalu kalau kembali dia membeli persenjataan, mesiu, sehingga kerajaan Wajo menjadi besar. Lalu di Wajo itu dibentuk juga Jenang Pak Balili, latihan perang, ya, latihan perang, sehingga kerajaan Bone menegur kerajaan Wajo untuk jangan melakukan itu. Tetapi permintaan Lasalewangan Totandirua menyatakan bahwa yang mewakili Telung Pocoy adalah kerajaan Wajo. Alangkah malunya Telung Pocoy kalau Telung Pocoy tidak ada yang ahli
menembak. Maka kerajaan Wajo itu selalu membuat latihan perang. Karena dibentuknya yang dinamakan Jenang Pak Baliri. Ya, setelah ini kerajaan Wajo, tadi ada anak dari Patola Wajo namanya Lemak Dukelang, kemenakan daripada Lasalewangan atau Tandriroa, yang ada peristiwa terjadi di Cendranabone. Maka Lemak Dukelang ini meninggalkan Wajo. Sepulangnya dari perantauan, maka Lemak Dukelang menjadi tokoh yang hebat di kerajaan Wajo pada waktu itu, dan memang beliau diminta kembali untuk menggantikan pamannya itu Lasalewangan atau Tandriroa yang sudah berumur, sehingga diminta kemenakannya untuk kembali ke Wajo untuk menjadi menggantikan. Nanti tepatnya tanggal 6 November 1736, maka Lemak Dukelang ini di medan perang dilantik menjadi Arumatua, yaitu di Pariang. Dalam keadaan perang berkecamuk, Lemak Dukelang dilantik menjadi Arumatua Wajo ke-31, yaitu 1736 sampai 1754, menggantikan pamannya menjadi Arumatua Wajo. Disitulah kehebatan Wajo yang luar biasa lagi, sehingga kerajaan Wajo ini banyak mengembalikan kejayaan-kejayaan sama dengan pemerintahan Lata Dampar Penerima Galatu, yaitu 1492 sampai 1521. 1491 sampai 1521. Itu 30 tahun lamanya kerajaan Wajo menjadi jaya pada waktu itu. Sehingga kerajaan Wajo ini berdaulat sampai dengan masuknya perang kemerdekaan. Dan kerajaan Wajo setelah itu dia juga beralih untuk mendukung namanya NKRI, mendukung kemerdekaan. Dan tepatnya pada bulan Agustus, akhir bulan Agustus, yang mewakili Arumatua kerajaan Wajo saat itu adalah Andi Inong, menerima berita proklamasi yang dibawakan oleh Sanusi de Matata bersama Lanton Nempasero. Yang di Tempe itu diterima berita proklamasi, dan Andi Inong menyatakan diri pada waktu itu di belakang Republik dan meletakkan atributnya semua, sehingga dia mendukung Republik Kerajaan Wajo di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah barangkali kerajaan Wajo sampai mulai dari berdirinya sekilas ini, tetapi saya hanya lompat-lompat menceritakan, karena kalau saya menceritakan mungkin 20 hari tidak selesai kalau mau diceritakan secara detail Arumatua ke Arumatua, mulai daripada Batara Wajo 1, 2, 3, dan setelah itu dimulai lagi kepemimpinan baru, yaitu ke Arumatuaan Arumatua Wajo 1 sampai 45. Jadi 48 pemimpin yang pernah ada mulai dari berdirinya Wajo 1399 sampai kepada 1949, baru kerajaan Wajo tidak menggunakan lagi Arumatua, tapi menggunakan lagi bupati kepala daerah sebagai daerah otonom saat itu. Dan bupati Wajo yang pertama yaitu Andi Tanjung, putra daripada Arumatua Wajo ke-44, yaitu Latan Riodang, Laut Dampero, dan Lampung. Arumatua Wajo ke-44, 1926 sampai 1933 itu menjadi Arumatua Wajo. 1933 sampai 48 yaitu dilaksanakan oleh Arumatua Wajo ke-45, yaitu Haji Andi Nangkona. Saya kira demikian. Dulu anak